hari ini Judit sudah berada di kantor Kecamatan Dau. Dan kali ini Judit akan ngobrol-ngobrol sama salah satu kandidat Women Champion Kabupaten Malang 2022. Mau tahu seperti apa keseruannya? Yuk ikutin Judit! Halo, selamat pagi. Halo, Amalia. iya Mbak Gimana Judit. kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Judit gimana? Luar biasa baik. Jadi teman-teman, ini adalah Ibu Ika dan Judit biasa memanggil Bu Ika ini sebagai Mama Lia, dan beliau ini adalah owner dari SKM. Kepanjangannya apa Mama Lia? Sanggar Kreasi Mamalia. Yes, jadi ini batik-batik Suspeso dan juga ada banyak karya-karya lainnya. Ini biasa dikembangkan oleh Mama Lia dan juga SKM. Mau tahu lebih detail? Yuk kita ngobrol-ngobrol barengan sama Mama Lia. Siti Murdika atau yang lebih dikenal sebagai Mama Lia, seorang seniman kreatif yang mana merupakan owner dari Sanggar Kreasi Mama Lia atau yang biasa disingkat sebagai SKM. Dalam Sanggar Kreasi Mama Lia, ada banyak sekali produk yang dihasilkan dari berbagai kegiatan. Mulai dari memproduksi batik tulis, kain eco-print, melukis di atas air, batik Suspeso, dan masih banyak lagi. Melalui talenta-talenta dan jiwa seni yang dimilikinya, Mama Lia juga membagikannya kepada orang-orang di sekitarnya. Di sini saya sebagai panggilan untuk mengajar anak-anak disabilitas ini sangat beruntung sekali ya, di mana anak-anak hebat, anak-anak yang baik, anak-anak yang pinter semuanya di sini bisa menurut, bisa mengikuti kegiatan dan akhirnya bisa membuat suatu karya. Ini benar-benar hal yang luar biasa buat saya sebagai pengajar, bisa menyalurkan ilmu saya untuk anak-anak disabilitas yang akhirnya nantinya akan mereka dapatkan, yang akan mereka buat acuan, oh ternyata membuat suatu keterampilan itu seperti ini. Kesulitan yang saya hadapi pada saat saya mengajar anak-anak disabilitas adalah tentang komunikasinya. Bagaimana berkomunikasi, karena di sini saya bukan dokter spesialis. Di sini saya hanya sebagai pengajar memberi suatu keterampilan pada anak-anak disabilitas. Untungnya dalam kesempatan kali ini kita bekerja sama dengan Dr. Aryani, dan disitulah Dr. Aryani bisa menyambungkan cara bagaimana saya berkomunikasi dengan anak-anak tercinta lagi. Dan ini adalah hasil-hasil karya yang dihasilkannya bersama para peserta pendampingan pelatihan keterampilan. Fokus dari beragam kegiatan ini adalah anak-anak, anak dengan kebutuhan khusus, dan para wanita Indonesia. Hari ini saya mengajar tentang shibori, di mana shibori itu adalah teknik membuat batik dari Jepang. Itu hari ini dan beberapa sekolah sih yang sudah saya ajar, mulai dari usia PAUD sampai SMA juga ada. Yang didapat dari saya mengajar adalah yang pertama adalah pengalaman tentang bagaimana berbagai macam anak yang sangat unik-unik dan bisa paham tentang bagaimana cara membuat suatu karya, baik itu batik shibori ataupun batik lainnya. Adakah misi khusus Mama Lia dalam berbagai kegiatan sosial yang dilakukannya? Kenapa juga pilih usaha di bidang kria? Karena saya di sini ingin membudidayakan keterampilan-keterampilan baik itu untuk anak-anak maupun ibu-ibu. Kenapa juga concernnya itu kok ke anak-anak dan wanita? Apakah ada misi khusus dari Mama Lia pribadi untuk mereka mungkin bisa mandiri atau ada hal-hal lainnya gitu? Nah, kenapa untuk anak-anak? Yang pertama kan kalau anak-anak di pelajaran sekolah pasti akan ada pelajaran keterampilan. Nah, kalau kita mengajari anak-anak dari dini tentang keterampilan, otomatis anak-anak itu akan terpacu. Oh, saya harus membuat ini, karya ini. Di situ saya mengasah bagaimana anak-anak itu bisa membuat suatu karya. Kalau dengan ibu-ibu, dengan perempuan-perempuan, kenapa? Yang pertama adalah saya ingin menciptakan ekonomi dalam keluarga. Kalau kita bisa berkreasi ataupun kita bisa membuat suatu karya dan itu bisa menghasilkan uang, kan bisa membantu keluarga. Paling tidak membantu suami ya. Gitu. Apalagi di era seperti ini, nggak mungkin kan perempuan hanya bisa minta duit doang kan ke suaminya. Paling tidak kita bisa mencari uang sendiri buat tambahan-tambahan di keluarga tadi. Nah, teman-teman, itu tadi dia Mama Lia,
salah satu wanita inspiratif yang independen, kreatif, dan juga memiliki kontribusi-kontribusi nyata untuk Kabupaten Malang, Jawa Timur, bahkan Indonesia. Semoga dari tayangan ini, Mama Lia bisa menjadi contoh untuk kita, terutamanya wanita, supaya kita bisa menjadi lebih menumbuhkan value kita dan menjadi contoh untuk wanita-wanita lainnya. Gimana Mama Lia? Kita lanjut lihat-lihat ke sana lagi? Baik.